Yang saya maksud dengan politik pangan tadi adalah sebetulnya ketika kita memahami politik pangan itu seolah-olah atau bahkan memang betul identik dengan politik beras, maka semua orang bergantung pada beras. Iya. Ketika mengalami gagal panen padi, nah itu kehancuran sistem pangan atau sistem pangan menjadi sangat rentan. Maka kemudian sistem pangan itu yang ini memang jangka panjang, tapi menurut saya mempunyai fondasi selain teknis juga fondasi kultural dan sosial yang cukup kuat, misalnya dengan diversifikasi pangan ya, ketergantungan pangan dengan politik pangan yang kita pahami harus mempunyai basis-basis lokal dan basis-basis kultural bisa dikembangkan. Misalnya kalau dulu waktu saya di Jogja ya, itu yang namanya Gunung Kidul itu kan dianggap miskin karena bergantung pada gaplek misalnya atau ketela yang dikeringkan. Nah, sekarang tarik jemput aja susah. Poin yang mau saya katakan adalah bahwa dengan mengembangkan pangan-pangan lokal, maka sebetulnya basis sistem pangan kita itu akan menjadi lebih kuat, dan tentu ini akan menjadi pilar pendukung dari sistem ketahanan pangan kita gitu. Baru kemudian memang ketika kita bicara ketahanan pangan juga itu berkaitan dengan kaitannya dengan hulunya, dengan pupuknya dan seterusnya. Nah, sehingga cara pandang terhadap pangan ini harus berubah. Nah, tapi saya boleh sayangkan begini, Mas. Nanti kalau saya nggak tahu apakah ini kita bilang atau tidak. Ya ini apa? Bahwa dengan kekuatan sistem pangan itu, maka di Undang-Undang Pangan tahun 2011 nomornya saya lupa itu sudah tertulis sih sesungguhnya sistem pangan tadi itu yang utama bersumber dari domestik. Sayangnya tentu ini menjadi sangat penting ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu yang namanya sumber pangan itu termasuk impor. Padahal di Undang-Undang Pangan tahun 2012 jelas secara eksplisit yang namanya sumber pangan itu adalah domestik. Hanya jika sumber pangan domestik itu tidak mampu mendukung ketahanan pangan, kita impor. Nah, ini saya pikir ini sesuatu yang penting sekali untuk, kalau bahasa saya, mengoreksi cara pandang kita terhadap sistem pangan yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu justru menempatkan impor sejajar dengan sumber pangan domestik itu. Nah, ini artinya kan apa? Artinya katakanlah politik pangan kita memandangnya diversifikasi, tapi pada saat yang sama diversifikasi dimaknai juga sebagai impor gitu. Nah, ini kan tentu harus sistem sistem tata regulasi kita yang juga harus kita perhatikan dan kita benahi. Bagi saya itu sesuatu yang tidak tepat dalam melihat sistem pangan dengan melihat konteks resources yang cukup